Hai Kanca Kunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Sersan Mangerasan hari ini nongol. Mohon maaf agak telat karena tadi harus nyiapin segala sesuatunya. Hari ini Sersan Mangerasan spesial mengundang sosok yang insya Allah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama di dalam pemerintahan desa. Oke. Selamat siang saja untuk Kanca Kunian yang saat ini lagi mendengarkan di 100,8 FM, kemudian juga yang lagi nonton live kita di Facebook, kemudian di Instagram, dan juga di streaming kita www.100,8fm.com. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol serius tapi santai. Wow. Dengan narasumber kita hari ini spesial. Assalamualaikum untuk Bapak Suhuludin SIP MM NLP. Waalaikumsalam. Selamat siang. Beliau ini adalah Kepala Desa Muara Gula Baru. Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara ini. Ini dia nih orangnya. Ini selamat siang Pak. Ya. Selamat datang di Serasan Radio dan terima kasih banyak. Akhirnya punya waktu. Punya waktu. Testimonian Pak Kades. Alhamdulillah bisa nyempat ke hari ini. Iya. Ini kami jemput tadi Pak. Iya. Kami jemput. Oke, Pak Kades, hari ini Kanca Kunian, Pak Kades akan bercerita apa saja sih yang menjadi prestasi, kemudian apa saja sih pelayanan-pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan dari kantor Desa Muara Gula terhadap masyarakatnya yang saat ini berjumlah sekitar berapa Pak? 1132 jiwa. 1132 jiwa. Terdiri dari berapa kakak? 350 kakak. Oke, sip. Kita mulai bagaimana? Oke, siap. Oke, silakan Pak Kades memperkenalkan apa sih ininya, apa sih Pak Kades bisa menjadi Pak Kades gitu loh. Nah, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Suluhudin SIP MM NLP selaku Kepala Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas. Nah, jadi ceritanya kalau niat di hati tidak ada niat untuk jadi kepala desa, tapi suratan yang membawa. Awalnya justru tidak terniat. Jadi tidak terniat, oke. Asal muasal kita ini memang kita ini dari desa, maksudnya dari desa, pengabdi desa. Kita ini tahun 2001 kita ini kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan tapi di Desa Muara Gula Baru. Oke. Ya, jadi kita itu jadi perangkat desa. Nah, dari perangkat desa tahun 2003 kita diangkat jadi sekretaris desa. Nah, tapi tidak seperti sekarang ini. Kalau dulu itu kan bisa double job walaupun tidak boleh. Double job, maksudnya jadi kita jadi biduan. Udah kita jadi kita ngabdikan di SMA PGRI. Jadi double job. Jadi Oke. jadi ada beberapa, karena kita dulu itu ada yang ahli komputer itu kan susah dulu tahun-tahun 2003 itu. Benar. Iya, jadi kita itu belajar secara otodidak, habis so ngetik-ngetik. Nah, jadi mungkin penilaian Kades sebelum saya itu menganggap saya itu mampu untuk dulu tenaga ngetik itu masih kurang. Yang komputer itu. Waktu itu maaf Pak, masih bujangan Pak? Yo, masih bujangan. Masih gagal. Jadi 2003 kita masih bujangan, jadi cerita ditawari jadi sekdes beda seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada aturan. Kalau dulu itu
ganti kades, ganti perangkat. Nah, kalau sekarang tidak bisa. Jadi permanen dia, Pak, ya? Iya, permanen. Ya, sekarang ini harus aturan kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri. Ya, jadi bisa dimutasi yang kepala desa. Kalau dulu kepala desa baru, perangkat pasti baru. Nah, jadi satu rombongan. Jadi sudah itu aset-aset juga belum tertata rapi seperti sekarang. Kalau sekarang ini satu jarum pun harus dipertanggungjawabkan. Iya, beda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke cerita tadi 2023 saya jadi sekdes sambil double job. Nah, jadi saya ini siang kan PGRI-nya masuk siang. Jadi siangnya saya ngajar di SMA, nah paginya saya ngabdi di desa. Masyarakat juga kalau berhubungan dulu itu belum terbiasa ke kantor, Pak. Jadi kita yang ke rumah? Bukan, masyarakat itu datangnya ke rumah kades. Bukan ke kantor. Bukan ke kantor. Jadi kantor sudah ada kita tahun 2000 kantor kita itu, Pak, sudah dibangun. Zaman itu jadi mereka lebih nyaman berusuran tuh ke rumah kepala desa daripada ke kantor. Berarti kalau ada yang ngomong, "Pak, yuk ke kantor, Be." Ke rumah kepala desa. Jadi seperti itu. Jadi nah, itu jamnya, Pak? Jamnya 24 jam. Jadi 24 jam. Nah, tapi rata-rata masyarakat itu kalau buat layanan seperti surat keterangan itu biasa surat keterangan tidak mampu kan, atau surat bayar pajak, atau surat keterangan jual beli tanah, terus satu lagi surat keterangan penjualan hewan ternak. Kalau dulu kan masih banyak. Maaf, Pak. Surat penjualan hewan ternak? Iya, itu surat keterangan sebersih menyatakan kepemilikan memang ternak punya kita, sapi itu. Seperti itu. Jadi zaman dulu masih seperti itu. Jadi datangnya ke rumah kades, nanti saya belum disuruh apa HP kan dulu belum ada begitu HP, familiar, Pak. Jadi HP jadi digari ke rumah, tolong buat ke surat ini ke rumah. Jadi dulu desa kami itu tahun 2023 sudah ada komputer. Jadi baru-baru itu. 2023. Iya. Baru 2023. Iya. Berarti baru berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lewat. Jadi seperti menganggarkan untuk pengadaan komputer. Jadi seperti laporan SPJ dari dulu memang saya sering rajin buat laporan seperti itu. Nah, jadi tugas saya itu terlaksana dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah bisa dengan kebaikan. Nah, selanjutnya pada tahun 2010, saya ini masih merangkap sekdes. Jadi sekdes 2010, 2009 saya diangkat PNS. Jadi diangkat PNS 2009 dari pemerintah. Jadi saya ini angkatan terakhir. Jadi 2010 ada sekitar 75.000 sekdes se-Indonesia diangkat. Ya, saya ini angkatan kedua. Jadi diangkat sana, dari sana saya tidak bisa lagi double job. Jadi otomatis tahun 2010 benar-benar harus kantor dibuka. Jadi mengikuti jam kerja dari Pemkab. Jadi tapi tahun 2000 sebelum itu honor itu masih kecil, Pak. Jadi sekitar 85.000 kalau, tapi sekitar 2010 itu sudah agak lumayan. Tahun 2000 berapa nih? 2003, Pak. 2003 itu honor masih kecil. Masih kecil, sekitar 85 sampai 150. Mana ini ngajak Ayu karena berjalan. Nah, jadi kita ini tadi double job tadi, kita jadi guru tadi. Kalau yang lain perangkat desa itu banyak jadi petani sampingan sesuai dengan kebiasaan. Itulah tadi karena apa belum mengantor ke tempat kantor karena kebutuhan tidak cukup oleh gaji tadi, pengabdian tadi. Seperti itu. Jadi kalau dulu perangkat desa itu selalu kadang-kadang saat dibutuhkan baru hadir. Nah, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini 2010 mulai kantor harus ditunggu karena sudah ada sekdes yang diangkat jadi PNS. Jadi hampir seluruh lah. Ada beberapa desa kalau dulu yang belum ada kantornya rusak. Nah, seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah hampir katakanlah 100% di Kabupaten Muara Enim sudah ada kantor. Nah, ini Pak kalau untuk di Kades kantor Kades ini kita punya staf berapa orang ini? Jadi kalau kita ini Pak, kalau sekarang ini kita jumlah perangkat itu 10 orang ya. Jadi 10 orang. Jadi 3 kasih, 3 kaur, 2 kadus, satu lagi ada operator. Nah, seperti itu. Nah, Pak Kades izin. Itu berarti kita buka Senin sampai Jumat. Mengikuti jam operasional Pemkab. Jadi jamnya sama, setengah 7.30 sampai 16.00 untuk hari Senin sama Kamis. Hari Jumatnya sampai 16.30. Sama mengikuti jadwal itu. Pernah disidak, Pak?
Kalau pernah pernah, iya. Tidak, Jadi soalnya ada yang di tetangga kita tuh kantor lurahnya di Sidak Rakati wong. jadi Pak, kita alhamdulillah tiap kantor itu walaupun 3 orang harus ada. Ya. Jadi ya kemungkinan apalagi kami ini seperti perangkat desa ini kan kadang-kadang di lapangan Pak. Ya. Iya, jadi di lapangan ataupun ada kegiatan lain yang memang perlu dilakukan oleh perangkat. Jadi tapi yakinlah kalau dibuka pasti sesuai dengan jadwal. Jadi sampai 16.00 kita tetap hadir. Jadi kalau ada tamu bisa menjawab kemana kepala desa, kemana perangkat yang lain, atau bisa melayani apa kebutuhan tadi. Kalau layanan seperti kalau surat menyurat kan tidak mesti harus ditandatangan kepala desa, iya kan sekdes dan bisa. Tapi kalau hal-hal yang ehwal yang penting yang tidak bisa diwakilkan, nah harus Itu bisa harus kepala desa seperti surat pengakuan hak SPH seperti itu, sudah itu surat pengantar nikah, seperti itu, yang itu. Pak, surat pengantar nikah, Pak. Iya, Tidak ada nyari ke yang nikah. Kalau yang nyari kayak nikah lain itu urusannya. Nah, sini Pak, kita 32 lebih kurang. 32 warga ini, Pak. Nah, itu Pak, maaf Pak, rata-rata pekerjaan mereka apa tuh? Jadi bermacam-macam di kami itu ada beberapa petani, ada juga buruh, sudah itu sekitar tidak sampai 8% ada pegawai BUMN, terus PNS, tentara, ya sama seperti itu. Tapi kebanyakannya buruh tani, Pak. Buruh tani. Iya, buruh tani. Nah, ininya tani apa, Pak? Apa namanya? Yang diolah apa? Jadi sawah padi paling banyak pertanian kita itu nyadap karet. Jadi kalau bahasa kami nababalam. Nababalam, nababalam kalau bahasa kami. Jadi banyak nababalamnya. Nababalam satu. Yang lain tuh padi ada, terus sayur mayur ada, sudah itu pedagang juga ada, seperti itu. Banyak buruh juga, ada buruh pasir, karena kita ada pangkalan pasir. Pangkalan pasir ya. Nah, kemudian Pak, siapa Pak? Dari sekitar 1.332 Pak ya? Iya. Ini apa tuh warga kita selama ini, apa sih Pak yang paling banyak mereka apa tuh kalau ke kantor desa tuh apa sih yang diinin mereka tuh? Yang diurus, yang dikeluhkan gitu. Jadi yang pertama ini Pak, kami kepala desa ini kalau jam kerjanya itu 24 jam Pak sebenarnya. Oke. Yang tadi kalau ke kantor tadi itu aja antara jam 7.30 sampai 16.00 tadi. Nah, itu yang sifatnya administrasi layanan. Ya, administrasi. Yang 24 jam tadi itu seluruhnya Pak, sosial. Jadi seluruh. Jadi itu di rumah tuh. Masih Pak, dia tuh datangnya ke rumah tapi saya bawa ke kantor. Jadi bisa dibuka kantornya. Bisa Jadi ya kan lain Pak, kalau datang ke rumah tuh lain suasananya kan. Kalau di kantor tuh lebih. Jadi kalau ada datang tamu seperti ada yang berkelahi ataupun ada kecelakaan. Nah, jadi sebelum ke lantas itu Pak, kalau kecelakaannya ringan, kita dulu Pak. Ya, jadi kades dulu. Iya, kades dulu. Jadi umpamanya serempet dikit kan. Rempet dikit antara ada yang datang umpamanya daerah Gunung Mega, nyerempet orang kita Muara Gula. Nah, kita selesaikan, kita panggil, gimana kamu ini? Ada yang mau, ya sudah Pak, kami sama-sama salah, kami perbaiki sendiri-sendiri. Ada yang juga ada kompensasi karena merasa salah, nah, seperti itu. Nah, jadi kalau yang surat menyurat itu rata-rata kebanyakan itu menggunakan surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu, terus surat keterangan usaha, nah, seperti itu. Jadi itu yang paling banyak minta layanan. Yang lain kalau pindah datang itu jarang, sudah itu surat pengantar nikah juga jarang, kadang-kadang paling-paling setahun itu paling banyak lah 15 yang nikah itu Pak. Tidak terlalu banyak. Yang bisa banyak. Nah, itu jadi, juga Pak, sorry maaf Pak. Jadi Pak Kades ini tekuang tomboran lagi diurus. Selesai ya. Jadi yang bebalah, yang suaminya selingkuh, juga. Jadi yang istri yang selingkuh. Jadi hampir seluruh lini kehidupan. Pak Mano, cara Bapak Kades ini menguasai bidang itu, ya kan? Karena kan tadi awalnya kan tidak ada kata niatan aja di Kades. Sekarang tiba-tiba jadi Kades, masalahnya tuh. Jadi mungkin panggilan jiwa ya. Kalau bahasa kita itu sudah bawaan dari lahir. Nah, jadi memang hobi bahasa kita tuh galak ngurusi wong. Jadi galak ngurusi wong kan. Kata kalau ada kurang urusan jadi.
Jadi kalau itu apa namanya kita jalani mirip seperti air, jadi mengalir dengan sendirinya. Jadi ketemu permasalahan ini kita bisa menyelesaikan. Apalagi umpamanya yang sifatnya itu bebalah, umpamanya kan dua rumah tangga datang ke kita ribut, tidak jadi. Bahasa kaminya cerai itu tidak jadi. Jadi langsung apa namanya bisa kita rujuk lagi, bisa kedamaian. Yang kedua ada juga pernah kami selesaikan ini perselingkuhan, tidak sampai terus sudah itu perkelahian menggunakan senjata tajam. Nah itu juga sering. Jadi alhamdulillah sesama warga kita datang, kita kasih pengertian, kan bukan sifatnya parah, maksud aku dalam arti kata bukan menghilangkan nyawa orang kan. Jadi masih bisa di-RJ-kan kategori seperti itu. Jadi datang ke tempat kita selesaikan, paling-paling kompensasi ya seperti itu. Yang kedua juga pencurian. Nah, jadi ada warga dicuri oleh warga kami, kita juga selesaikan secara kekeluargaan, paling-paling diganti kerugian yang dicuri tadi. Jadi katakanlah seperti itu. Jadi hampir seluruh dari kematian sudah itu kalau yang datang ke rumah ini setahunnya itu kepala desa. Beda dengan di pasar, umpamanya di kota-kota kan. Seluruh kegiatan tuh Pak RT. Iya, kalau kita di desa ini seluruhnya kades. Kades galau. Iya, wong sakitnya bawa ke rumah sakit kades. Ada tengah malam datang warga nak ketemu Pak Kades cuma minta foto selfie. Kalau yang selfie belum, tapi kalau tengah-tengah malam minta bawa ke rumah sakit, ring. Pastilah Bu Kades. Bapak nih katanya. Oke, jadi Pak sampai sebegitunya warga. Sudah pula apa namanya? Umpamanya jalan rusak, layanan tidak juga disalahkan Kades. Yang baik dari segi positifnya yang dinilai Kades, yang jelek-jelek juga seluruhnya Kades. Umpamanya jembatan rusak, padahal Kades tidak perlu ini, Kades tidak apa namanya, tidak memperhatikan, Kades tidak peduli. Ada masyarakat umpamanya kelaparan, Kadesnya, padahal kan seluruhnya Kades, Pak. Seluruh Kades. Jangan apa kucing mati Kades juga. Kades juga disalahkan. Nah, Pak izin Pak, kita Jingo TV di belakang ini Pak ada beberapa kegiatan, kalau boleh tahu Pak di ini nanti yang mana dia? Ganteng kita Pak. Lagi disenyum gitu. Nah ini di kecamatan di ini Pak Desa. Nah ini program BLT Pak ini. Oke Pak, BLT. Ini kalau kita tahu untuk mendapatkan BLT kategorinya apa nih Pak? Jadi kita itu melewati Musdes, jadi melalui musyawarah desa, jadi setiap kadus itu sudah mengajukan penilaian kan, disurvei sesuai dengan Permendes yang mengatur bahwa yang layak ini umpamanya keluarga tunggal, ada kriteria tersendiri. Nah, jadi Kades sudah mengklasifikasikannya, berarti kadus itu sudah menseleksi. Jadi diseleksi, nanti dibawa ke Musdes. Nah, hasil Musdes kan dipaparkan satu-satu. Jadi Musdes yang memutuskan. Jadi umpamanya bedul. Ini dibaca di istilahnya itu kalau bahasa kami itu di Terawang. Itu ada tim yang ininya. Kan Musdes rapat. Jadi seluruh. Jadi ada BPD, ada PKK, ada Karang Taruna, ada LPMD, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi di Terawang bukan keputusan kepala desa. Bukan karena sana Kades. Bukan. Nah, jadi di Terawang seperti ini. Umpamanya tadi bedul. Ada tidak di kebun karet? Umpamanya berapa penghasilan? Jadi ditanya di apa namanya di Terawang dilihat karena menangnya kami Pak, karena desa kami itu kecil. Jadi tahu persis. Jadi jarum campak sikok baik tahu galau. Nah, seperti itu. Siapa Pak? Siapa bedul tadi beli HP lagi tahu gitu. Tahu. Jadi penilaiannya seperti itu. Jadi dihasilkan Musdes. Nah, baru dari Kades ada umpamanya Kades ngaju ke seperti tahun ini kita cuma 24. 24 yang ke PM, jadi keluarga penerima manfaat. Karena pengurangan. Kalau kemarin berarti itu semakin sejahtera dong kalau semakin berkurang orang yang menerima BLT semakin sejahtera kita Pak. Itu rumus dari pemerintah. Tapi kan bukannya masih wisata, maksudnya pertimbangan itu jadi dari yang layak menjadi yang sangat layak. Jadi dipisah, diklarifikasi atau skala prioritas. Jadi kalau ini anaknya udah katik lagi sekolah, walaupun anaknya ada yang mampu. Jadi seperti itu kita apa namanya menilainya tadi. Jadi tidak serta-merta. Jadi kalau ini ada anaknya sekolah, dia ini tidak katik pencarian lain, anaknya ini ada umpamanya kemarin ada yang dari kalau lihat kan rumahnya bagus Pak, tapi itu bukan menandakan itu sejahtera. Kalau penilaian
masyarakat Secara fisik kalau rumah bagus pasti sejahtera. Padahal rumah bagus itu waktu di zaman berduit Pak, buat rumah itu. Sekarang enggak kate pencarian. Robo dia. Iya, robo. Iya. Jadi bangkrut. Nah, di tempat kami ada Pak. Maaf tidak bisa disebutkan. Iya. Jadi kemarin penilaian sampai diprotes masyarakat. Kenapa? Kan mampu, masih muda. Saya bilang, satu di Muara Gula ini kebetulan dia kuliah di Unsri Pak, di kedokteran gigi. Nah, jadi saya jelaskan bahwasanya langkah masyarakat kita ini ada di Fakultas Kedokteran. Nah, apa kita tidak support? Jadi salah satu bisa kita bantu ialah seperti kasih BLT, bukan karena tadi. Jadi pertimbangan meringankan beban. Jadi katakanlah tidak seberapa Pak bagi yang mampu itu ya 300 sebulan itu Pak. Jadi diterimakan 3 bulan sekali 900. Nah, seperti itu. Nah, jadi Tapi kan penghargaan sebagai support dari pemerintah tadi kita membeli secara pribadi belum mampu Pak. Kita juga lagi masih kalau kita jadi Oke. Kancu Kunian seru sekali ngobrol dengan Pak Kades kita hari ini. Masya Allah Pak, kita banyak sekali informasi yang kita terima. Kancu Kunian ternyata menjadi kades bukan dijingok. Kades. Ternyata baru tahu. Tekowong bebala lagi diurusi. Iya, benar sekali. Oke semuanya, Kancu Kunian jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tapi santainya Mang Rasan. Masih dengan narasumber kita yang hebat ini. Masya Allah, Pak Kades kita ini Kancu Kunian, beliau sekolah, kemudian SMA-nya PGRI, PGRI, Muara Enim, kemudian kuliah, alhamdulillah S1-nya gelarnya SIP, kemudian juga melanjutkan lagi ngambil S2-nya MM. Hobi belajar Pak. Jadi cerita kalau kuliah nih ya. Sorry Pak, gue potong Pak. Cak mano Pak caranya ini ya supaya apa tuh belajar nih rajin apa? Nah, jadi Pak harus coba cerita dulu dengan kami nih. Jadi ceritanya itu ini kan termasuk kategori warga kurang mampu lah Pak. Jadi kita nih kalau wong tua PNS Pak ya, tapi gaji PNS kan kecil Pak. Nah kuliahkan anak sedangkan kita 7 beradik. Pak jadi Kades nomor 5 Pak. Mana iya jong Pak Kades. Iya, jadi nomor 5 nah kuliah dulu tuh kan mungkin ada kesempatan tapi lah merasa 1 2 3 4. Iya, jadi kita nih lah merasa mak mano ya, merasa lah minder dulu. Kalau kuliah tuh pasti na baju, na anu kan seperti penginapan. Nah, jadi data pikir pas tamat SMA kita tidak kuliah. Jadi lanjutkan untuk adik tadi karena wong tua meninggal. Jadi aku masih kecil sekitar umur kelas 3 SD udah ninggal. Jadi ibu janda pensiunan, pencarian ndak kate Pak. Itulah yang dibagi-bagi. Yang dibagi-bagi itu berdasarkan pensiunan kecil itulah yang ongkos mana makan di situlah galau. Jadi balik ke situ jadi itu tidak jadi kuliah tadi. Mungkin kalau seperti sekarang salahnya dulu Pak tidak cubo Pak ya. Coba melok tes dulu kan. Nah, ini jadi lah merasa mungkin ada Pak, ada bapak angkat seperti aku banyak seperti ada yang dari Bengkulu itu yang Fakultas Kedokteran yang buruh itu lah kan sempat viral seperti rupanya tidak aku tidak merasa sadar diri kata wong tuh sudahlah cukuplah di sini kita merasa. Jadi pas itu udah apa namanya melamar pekerjaan ada pernah beberapa kalau melok tes nih Pak. Pelot tes tentara sudah tidak lulus Pak. Terus tes kejaksaan nih kan dulu ada SMA Pak. Sampai sekarang masih sampai 3 kali Pak. Pakai materai galon. Iya pakai materai galon Pak. Tapi alhamdulillah Pak kita bisa sampai. Aduh kawan aku tuh administrasi yang bilang lulus. Jadi kita sampai dan melok dulu dalam sedi Palembang Ikon Pak tesnya di Gor itu Pak. Wah jadi kita juga nginepnya sempat nginep di Masjid Agung Pak. Ada tempat yang merasa. Pokoknya kalau diceritakan seru lah Pak. Perjuangan. Jadi balik ke situ PNS juga berapa udah katik lulusnya tapi karena memang kita jadi ke PNS Pak kasih pemerintah kesempatan diangkat Pak jadi diangkat tadi 2010. Nah jadi pas 2010 ini ada keinginan kan apa namanya gimana lah merasa lah ada biaya anak juga masih kecil masih berapa tahun jadi kita kuliah masuklah UT Pak. Jadi masuk UT itu ya namanya UT itu Kak belajarnya kalau tidak aku alhamdulillah Pak bisa selesai selama 3 tahun Pak. Iyo. Oke, sorry nih. Ini 3 tahun nih perlu diselidiki belajar Cak Mano. Kancu Kunian beliau ini ngambil UT cuma 3 tahun. 3 tahun di UT-nya Muara Enim Pak Salidin. Oh. Assalamualaikum Pak Salidin, nih alumni kita. Tahu dia kalau ngomong gitu, tercepat gitu. Rajin nian. Nah, oke.
SIP ya Kak? Iya, SIP. SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan. 3 tahun. Mak mano belajarnya? Jadi Jadi ini Pak, itu kan UT yang maaf ngomong tuh bukannya cak kuliah pada umumnya. Iya, benar. Nah, bagi waktunya saat itu Bapak sudah waktu ngambil UT ini udah begawe lah, sudah PNS. Yes. Ngajar juga, masih ngajar. Pengajar di Iya. PGRI. Nah, 3 tahun. 3 tahun. Coba kasih tahu kami. Jadi Tidak rasio kan Pak? Iya, tidak. Jadi yang penting itu ada kemauan. Jadi kemauan, kalau aku nih sampai kadang-kadang jadi ada sempat waktu aku buku modul. Jadi kalau UT itu sifatnya itu modul. Jadi 6 bulan berikutnya baru semester. Baru semester kita tempat SMP, tempat ada tempatnya kan, tempat penyelenggaraannya. Nah, kita itu belajar kan menghafal. Nah, jadi membaca, mengikuti juga trik ada belajar online. Nah, jadi karena kita memanfaatkan fasilitas di sekolah Pak. Jadi jadi kan komputer kita juga kan guru TK di PGRI. Jadi ada fasilitas itu. Jadi internet juga manfaat ke Kencang woy. Fasilitas negara sekolah. Jadi minta maaf kalau. Jadi seperti itu. Jadi Ini maaf Pak, jadi tapi positif. Iya, positif, iya, iya. Alhamdulillah. Nah, kelar 3 tahun. Iya. Nah, kemudian Pak, yang kedua MM-nya Pak. Nah, Mau cerita MM itu. Nah, jadi MM ini kan istri kita kebetulan guru di MAN 1 Muara ini. Nah, jadi dia ini izin sama saya, Pak. Jadi mau ngambil S2. Kalau guru kan merupakan suatu tuntutan. Jadi kalau gelar akademik tadi. Okay. Nah, jadi daripada dimikir-mikir, pasti ini saya yang harus mendampingi, nganter dia kuliah kita, terus kalau ada apa pasti kita mikir-mikir, gimana kalau kita seperti jadi. Nah, akhirnya Pak Kades melo S2. S2 di Universitas Relo Rahat. Berapa tahun? Itu cuma 2 tahun. Kan? On time gak? Lo Pak Kades 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun. Kamu apa ini kejuruannya apa nih kalau ini M-nya untuk Manajemen gitu. manajemennya? Iya. Nah, Pak, seberapa besar Pak ya pendidikan di mata Pak Kades? Maksudnya kemudian diaplikasikan ketika sekarang Bapak menjadi Kades. Jadi terutama yang SIP tadi, ilmu pemerintahan. Jadi kita bisa mengetahui aturan-aturan yang ada, juga menghadapi psikologis, terus manajemen juga. Masuk manajemen baik dari segi sosial, karena SIP itu ilmu pemerintah itu bermacam-macam. Jadi fakultas ilmu FISIP itu, jadi sosiologi itu jadi bermacam-macam. Jadi bisa kita terapkan di masyarakat. Jadi ada beberapa aturan yang kita ketahui, sudah itu beberapa teori yang kita terapkan, seperti mengatasi masalah, seperti itu. Berarti tidak salah jurusan. Alhamdulillah tidak salah jurusan. Jadi kemarin tuh ngambil SIP-nya itu untuk pemerintahan benar. Sekarang ini manajemennya. Nah, kemudian yang NLP. Nah, NLP ini merupakan gelar non-akademik. Jadi berhak disandang berdasarkan keputusan Menteri Kemenkumham. Jadi kita melo Paralegal Justice Award atau PJA. Jadi juru damai desa. Jadi juru damai desa. Jadi kita yang menyelesaikan permasalahan RJ, restorasi justice. Jadi ada yang berkelahi kita selesaikan, ada yang bercerai kita selesaikan. Nah, itu termasuk kategori pengadilan juru damai desa. Jadi kalau tidak ada itu Pak penuh penjara. Oh iya. Kalau tidak selesai bawa kalau pengadilan tidak telayan sama pihak polisian dan APH. Nah, jadi dari situ kita mengikuti seleksi. Jadi kita itu ada kegiatan, jadi kita daftar mandiri. Daftar mandiri itu jadi ini Bapak maaf Pak sudah menjadi Kades waktu ini? Sudah jadi Kades. Iya, 2024 itu Januari ada itu surat dari Kemenkumham bahwasannya ada kegiatan PJA. Ini angkatan yang kedua saya. Iya, 2000 pertama itu PJA itu 2023. 2024, 2025 ini ada. Tapi seleksinya lebih kalau sekarang ini banyak online kalau kita kemarin ya kita langsung datang ke sana, diklatnya selama 6 hari di Balai Diklat Kemenkumham di Depok situ. Ya, di Depok situ kita diberi materi cara menyelesaikan perdamaian, sengketa, aturan-aturan seperti itu. Jadi kita setelah selesai situ Pak, sekarang ini jumlah yang mendapat gelar NLP itu seluruh Indonesia ada 600 orang. Jadi terdiri dari baru 600 orang dari sekian ribu lurah dan kepala desa. Pak, ini khusus untuk lurah dan kepala desa. Iya, jadi khusus dengan lurah dengan kepala desa. Jadi seleksinya pertama tingkat kabupaten, tingkat provinsi, baru tingkat nasional. Jadi kalau kemarin daftar dari Sumatera Selatan cuma orang 12, 4 kepala desa, 9 lurah. 8 lurah. Pak, berarti
misalnya aku kades Pak. Iya, Ada daftar. ini aku namanya dewe. Iya. Tidak baca. Bisa melok tapi daftar kalau tidak lulus seleksi. Nah, Diseleksi. itu. Iya, enggak bisa. Berarti, maaf, dari Sumatera Selatan Aduh, kemarin pendaftaran dari 9 kades, 9 lurah, 9 lurah, 8 lurah, 8 lurah. 4 kepala desa. Jadi Insya Allah. Dari kali Muara Enim, Muara Enim cuma saya sendiri. kita udah salah ngundang. Jadi kalau Muara Enim pertama yang bergelar NLP itu. Oke, siap. Jadi kemarin ditanya apa di NLP. Jadi Iya, Pak. ditelepon dari Kemenkumham, "Oh, Pak, kenapa tidak disandingkan? Itu berhak." Jadi ada keputusan. Jadi ada surat keputusan dari menteri bahwasanya kita berhak non akademik untuk menuliskan nama di belakang gelar resmi atau akademik tadi ya, seperti itu. Jadi kemarin kurang pede. Kenapa ditanya? Pasti ditanya, apa dia NLP? Nasi lauk pauk katanya. Nasi lauk pauk. Jadi di Sumatera Selatan ini Berarti tahun Sumatera Selatan ada 12 untuk 2024. hanya 12 orang 12 dari orang. sekian Dari ratus kades 2000 sekian. 2000 sekian Pak ya. Iya, Kita lurah dan Bae, desa. Kabupaten Muara Enim 246 46 desa baru satu dan kita. baru Bapak. Iya, NLP yang meloi ke tingkat nasional. Iya, Berarti jadi KG Pak 2029 jangan maju Pak. Ya, harus maju ke depan. Pak. maju ke belakang. Kakek ngomong kayak lain. Iya, iya, Nah oke. Pak maaf, ini sekarang nah ini acara apa nih Pak? Nah, jadi kemarin ini baru 13 Juni kemarin. Nah, Iya, ini kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang itu tadi. Jadi kita ada kegiatan dari kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup sama Kodim 0401 Muara Enim, yang lokasi ketahanan pangannya itu di Desa Muara Gula Baru. Jadi itu tanahnya itu milik TNI AD. Oke. Iya. Tapi ada di wilayah ada wilayah di Muara Gula Baru. Nah, itu acaranya itu. Oke, nah sekarang baru yang serius nih. Kancekunian, mungkin Kancekunian sempat dengar berapa waktu yang lalu kalau Desa Muara Gula Baru ini mendapatkan satu prestasi tingkat nasional. Nah, ini sensitif nih. Baru serius nih kita ngomong. Baru serius. Yaitu Desa Muara Gula Baru mendapatkan penghargaan dari KPK, Benar. Komisi Pemberantasan Korupsi dari Jakarta. Bagaimana dan apanya kita dengar langsung nih dari yang bersangkutan, latar belakangnya kok tiba-tiba bisa mendapatkan itu, apa sih upaya kerja kerasnya. Nah, silakan Pak Kades, izin Pak. Kateng rasio Pak ini Pak. Oke, siap. Kateng rasio. Jadi Mana ceritanya bisa dapat ceritanya penghargaan itu Pak? Dapat penghargaan itu yang pertama sekali kita itu selaku kepala desa itu bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau pertama, yang kedua keterbukaan. Jadi keterbukaan dari segi perencanaan, terus lagi pelaksanaan, baru pelaporan. Jadi 3. Jadi perencanaan, pelaksanaan, baru terakhir pelaporan. Jadi kalau ini bersinergi sesuai dengan aturan undang-undang yang ada, insya Allah kita bisa. Jadi pertama, yang perencanaan. Jadi sesuatu itu kegiatan apa saja, program apa saja melalui musyawarah. Nah, jadi melalui Musdes. Nah, jadi Musdes itu merupakan tertinggi. Jadi musyawarah desa itu. Jadi itu salah satu perencanaannya itu melalui Musdes. Jadi dengan ada Musdes kita tahu bahwa kita nih ke depannya mau seperti ini. Nah, dengan Pagu seperti ini. Nah, itu. Jadi keterbukaan kita kemarin merupakan prestasi tahun 2022. Kita nih mewakili Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan mengikuti lomba atau kegiatan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik. Oke. Jadi mewakili leading sektornya Kominfo. Jadi kita Sumatera Selatan itu ada 3 desa. Jadi kita Sumatera Selatan ini? Sumatera Selatan cuma 3. Jadi mewakili. Tapi di tingkat nasional kita tidak dapat. Bukan ada dapat Pak, ngalah Pak. Itu. Nah, dari sana tadi Pak, dari kegiatan situ, terus kita juga ditunjuk dari RJ. Jadi dari RJ itu artinya Rumah Restoratif Justice. Jadi Restoratif Justice Ah. itu leading sektornya atau di bawah naungan Kejaksaan Negeri Muara Enim. Oke. Jadi kalau ada permasalahan diselesaikan, penyuluhan hukum dan diskusinya dilaksanakan di desa kita. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke kegiatan KPK tadi. Ya, siapa? Jadi tahun 2022 8 Agustus 2022 kita ini menerima telek dari Inspektorat Provinsi bahwasanya kita mengikuti kegiatan
desa anti korupsi. Nah, percontohan desa anti korupsi. Itu masih awam Pak dengarnya. Jadi apa itu gitu kan? Percontohan desa anti korupsi. Jadi percontohan DAK singkatannya. Jadi kita diundang datang ke sana, dapat telek bahwasanya Muara Enim ini cuman kita. Jadi Muara Enim ini cuman satu-satunya desa Muara Gula Baru. Jadi datang sana Jumat dapat telek, Senin disuruh datang. Senin disuruh datang ke sana Pak, cerita singkat langsung disuruh paparan Pak. Jadi di mana Inspektorat Provinsi. Oke, ya dengan penilai dari Inspektorat Provinsi, Dinas PMD, terus satu lagi dari pihak kampus universitas. Nah, jadi setelah diseleksi dapatlah nama tiga besar. Jadi Oktober keluar nama 3 besar pemenang. Yang pertama Oku, yaitu Desa Karangdapo, satu lagi Muara Gula Baru, Muara Enim, satu lagi nomor 3 Rejo Dadi, Banyuasin. Banyuasin. Nah, jadi 3 dikirim. Nah, seiring dengan waktu tidak ada kabar berita. Sudah kegiatan itu sudah paparan dari 17 kabupaten, sesumsel mengikuti, keluar nama 3 tadi, dapat telek kita dari Inspektorat Provinsi bahwasanya 3 besar yang dikirim ke KPK. Untuk ditetapkan. Yang dikirim apa ke KPK nih Pak? Daftar namanya. Daftar nama 3 desa tadi. Agak sensitif. Daftar nama dikirim. Bulan Oktober 2022. Nah, dapat lagi pemberitahuan dari Inspektorat Kabupaten. Wah, dari itu dapat digari, Pak. Digari bahwasanya KPK bakalan datang. Pak Kades, baru nih lah KPK datang. Nah, iya. Berpesen, Iya, biasanya enggak diundang. Diam-diam. Nah, inilah pertama kali KPK datang ke Muara Enim pakai surat resmi. Jadi pakai telek dia datang ke kita ingin observasi. Nah, jadi observasi. Jadi tanggal 25 kami melakukan Zoom seluruh Indonesia. Jadi setiap provinsi itu ngirim 3. Jadi tiap provinsi se-Indonesia itu 3 desa. Yang bakalan diobservasi. Jadi prosesnya lama kan. Jadi berapa tim banyak jadi seluruh Indonesia. Jadi kita kedapatan jadwal tanggal 30 dia audiensi dengan Bupati di Pemda, 31-nya dia ke Muara Gula Baru. Tim dari KPK ini? Iya, dari KPK. Waktu itu berapa orang Pak ini anggota? Dari KPK-nya ada 3 orang. Nah, mereka Pak, apa sih Pak yang dinilai gitu loh? Maksudnya tuh, tadi kan ada Bapak kan tadi kasih tahu bahwa ada tertib administrasi, anggaran, segala macam. Nah, ketika mereka datang, verifikasi lah Pak. Nah, jadi sebelumnya, tadi lupa kita bicara bahwasanya Desa Anti Korupsi itu ada 5 indikator, 18 indikator. Jadi pertama APBD, keterbukaan, laporan banyak. Ya, jadi seluruhnya itu melibatkan masyarakat, seluruhnya melibatkan keterbukaan. Jadi dari 18 tadi. Nah, itu kita kirim secara online kemarin. Jadi kita kirim lewat link, dimasukkan ke KPK, jadi dikirim berkas fisik. Nah, tanggal 31 itu dia observasi, mencocokkan apa yang kita kirim itu benar atau tidak, apa yang kita laksanakan itu benar apa tidak. Bukannya cuma di kantor tapi dengan masyarakat juga. Sampai ke masyarakat. Iya, jadi sampai ke masyarakat. Jadi sampai ke masyarakat itu masalah BLTDD, masalah perencanaan benar apa tidak, apa ke BPD, ke LPMD, benar datang tidak. Berapa hari mereka Pak? Cuma satu hari. Jadi tapi full dari pagi sampai sore. Jadi tanggal 31 itu observasi di Muara Enim. Didampingi oleh katakanlah ngeri-ngeri sedap Pak. Ya mirip kita itu ditanya Pak. Pas ditanya masyarakat, tim ini 2, satu di kantor, satunya lagi jalan sendiri Pak. Jalan dewek. Nah, tidak diarahkan. Nah, inilah tahu-tahu lah melapor aku dan mau ibu itu. Aku ngeri kalau kesasar. Aku ngeri kalau salah jawab. Salah jawab. Jadi tanpa arahan dia berjalan sendiri. Jadi mungkin tapi maaf Pak, sebelumnya Bapak tapi dikasih tahu kalau nanti ada tim penilai dari Jakarta datang, dikasih tahu Pak. Mau kasih tahu datang ke Muara Gula itu KPK. 3 dengan surat tugas. Tapi Bapak tidak tahu dan tidak nyangka kalau salah satu di antara mereka itu malah bakal keliling masyarakat. Nah, dewean pergi. Jadi dia itu datang Pak. Jadi mirip. Dia nanya udah Pak, mana ini karetnya Pak Kades sih? Tanya Pak. Jadi ada salah satu cerita Pak. Jadi pergi observasi ada rumah bagus di Muara Gula tuh Pak. Jadi ada rumah bagus, ditanya ini rumah Pak Kades. Oh tidak, Pak bukan jiku, Pak kaget, ku kasih tahu jiku. Waduh, terkejut juga. Bayangan dia rumah kepala desa tuh Pak. Wah, iya kalau rumah kita
Rumah Itu kita kades- sama seperti Kades Hohoho. Apa kades apa, Mas? nah, yang viral itu, Viral mantap itu. itu. Kades Jadi Hohoho. apa namanya? Datang dia ke tempat Oke, kita. siap. Mana Masya jalan Allah. kaki, Pak. Dari kantor jadi periksa bangunan. Kemarin juga ada perpustakaan kita baru dapat, Pak. Oke. Jadi perpustakaan periksanya, Pak. Ini tahun berapa katanya? Oh, oke. Iya, jadi ada beberapa jalan setapak juga diperiksa, Diperiksa. Pak. Iya, jadi ada prasasti. Di kantor kita kan ada pagar. Iya. Nilai itu agak terkejut juga. 97 pagar, Pak. Oh, bukan, Pak Jiku 97 ini pagar keliling, ini dulu jurang. Nih, bon Jiku dirato ke. Oh, kalau cuman pagar. Kata dia macam itu tadi. Oh, jadi Sampai data-data yang Pak Iya, Kades kirim ke tuh mereka di survei sesuai surveinya. tidak. Jadi pengakuan kalau BLT itu dipotong apa tidak, Oh, dibagi oke. ke apa Sampai tidak, sedikit, oke. sampai situ. Sudah itu di survei juga rumah itu benar apa tidak. Ada beberapa yang masih muda, ngapa bisa dapat BLT? Ditanya ke, oh dia ini ada adiknya sekolah, dia ini jadi wong tua tunggal, nah, seperti itu. Jadi wong tuanya tuh cerai seperti itu. Nah, jadi bisa dimaklumi. Nah, jadi sampai ke segitunya. Jadi dari proses pelaksanaan SPJ, SPJ laporan diperiksa galau, Diperiksa, Pak. Oke, Kanca Kenian, cerita Pak Kades tadi ini nih, saya kasih lihat nih. Ya. Oh, keren di Zoom. Nih Pak Kades nih. Oke, siap. Ini, Pak Kades. ini yang Dari KPK-nya. Iya, oke. Oke, ini Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, alhamdulillah Desa Muara Gula sertifikat diberikan kepada Desa Muara Gula Baru sebagai Desa Anti Korupsi Anti-korupsi. tahun 2023. Jakarta 28 November tahun 2023, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, ketua. di IKN penyerahannya, Pak. IKN. Iya, IKN di Kalimantan Timur 28 November 2023. Bapak kerja sudah ke IKN? Sudah. Oh, Jadi dibiayai semua, Pak, biaya negara, Pak. Baru itu, Pak, kita wah, sama sekelas apa. Jadi kalau cerita, Pak, jadi di sana- berarti kalau kami ngundang sebelum ke IKN diajak kami. aja. Jadi, Pak, di sana saya Masya merasa Allah. apa namanya tersanjung, Pak. Jadi Ini penyerahannya maaf Pak, waktu itu acara apa dibikin seluruh acara Indonesia, seluruh Indonesia ya. ya. Oke, kan jadi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Sedunia. tahun 2023. Ya, benar. Masya Allah. Ini sertifikatnya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Amin. seluruh desa, desa dan kelurahan sekabupaten Morenim dan juga Sumatera Selatan pada umumnya. Amin. Gimana Pak rasanya waktu terima ini? Jadi pas ini, Pak, proses tadi cerita, Pak. Sebelumnya saya potong lagi Pak. Waktu pergi ke IKN, Ibu Melo. Belok didampingi. itulah. Tapi dengan catatan biaya sendiri. Jadi masalahnya agak pergi Pak harus pergi dewe. jadi kemarin ditanya sama Oke. dari cerita KPK kan ditanya, boleh Abah isi boleh Pak, tapi biaya sendiri kalau Bapak dibiayai negara katanya. Nah, seperti itu. Jadi tiket pesawat, kalau penginap kan standarnya kan satu orang satu, jadi nggak bisa bayar, gratis Pak. Melok kita kan satu kamar. tapi ranyak yang besar Jadi akhirnya saya bilang penginapan udah sama nginep punya bapak kan sendiri aja bisa aja berbagi kata KPK. Jadi ceritanya apa namanya dapat ini Pak KPK itu 3 kali Pak ke tempat kita. Oke. Jadi pertama observasi, yang kedua BIMTEK. Jadi BIMTEK itu kita apa namanya dilakukan pembinaan. Oke. Jadi masyarakat Jadi BIMTEK itu setelah acara ini, sebelum. Oh, sebelumnya, oke. Ya, jadi dia itu pertama observasi, BIMTEK penilaian baru penganugerahan. Oke. Jadi pihak BIMTEK selama ini Pak, selama hampir katakanlah penilaiannya itu Oktober Pak, Oktober 1 Oktober dia. Jadi yang pertama Januari, yang kedua Juni. Nah Juni ini Pak sudah 3 Pak. Jadi sudah ngajak Kementerian Desa Pak. Oke, Jadi yang datang ke Muara Gula Baru itu Pak dari Jakarta itu 3, KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, terus Kementerian Keuangan. Wah, Ini jadi yang menjejalkan kaki ke Muara Gula. Itu yang ke ini tim yang apa tuh? Oh, jadi BIMTEK tadi Pak. sudah BIMTEK tadi. Iya, jadi dari pertama sudah ditetapkan observasi, dari ditetap observasi kita terpilih. Jadi yang 2 tadi gugur. Oke, siap, Jadi kita mewakili Sumatera Selatan. Jadi kita Muara Gula Baru mewakili Sumatera Selatan. Oke. Setelah BIMTEK, nah BIMTEK Pak ini, nah yang di sini yang berat Pak. Jadi ceritanya itu selama BIMTEK sampai ke penilaian itu kita itu seminggu itu 2 kali Pak Zoom meeting sama KPK. Woi. Ini Pak Melawan ya Pak. melawan. Jadi Zoom meeting sama KPK itu KPK Pak. aja meeting. Apa namanya itu sampai bulan apa namanya September. September. Jadi seminggu itu 2 kali. Jadi tidak mesti harus ada saya Pak.
Jadi bisa perangkat, tapi yang menguasai kalau mau ditanya mana laporan ini, mana SPJ ini ditampilkan. Sudah iya Pak, Ditampilkan. jadi oke. ditampilkan kan Siap. dibaca, wah ini salah Pak Kades, ini salah ini. Jadi perangkat desa ini Pak stres Pak. Stres ya. Yo, jadi beban itu terlalu banyak. Ada beberapa perangkat desa nangis mengundurkan diri Pak. Tapi tenang, ada bonus. Jadi Pak maju mundur Pak. Jadi katakanlah pendekatan semperangkat minta tolong, kita kempalang basah. Iya. Jadi lah terasa Pak berat Pak. Jadi kita itu katakanlah tidak salah Pak, mungkin salah administrasi Ya, salah, ya. tapi sudah tertekan Pak, apalagi jadi terdakwa. Jadi merasa Ya. beban itu Pak, nauzubillah Pak, kalau kening nih bekerut. Bekerut, Iyo, kalau aku nih baca beban anu. Jadi kalau bercerita Pak, jadi beban berapa kali perangkat desa, kalau nemara perangkat di mana banyak bisa kado ke sini. Jadi apalagi Pak, testimoni masyarakat dibuat Ya. ini harus seperti ini sosialisasi dengan masyarakat, pokoknya begitu beratnya Pak. Jadi bukannya serta merta suatu Tiba-tiba harga dapat langsung. Tidak Pak, jadi Nah, panjang. waktu mau masukin posisi berapa lama waktu yang dibutuh persiapan Pak Kades waktu jadi ketika sudah mulai dikasih tahu bahwa bakal ada penilaian mereka perlombaan ini. Jadi waktunya itu sekitar apa namanya? Kalau itu tidak kasih tahu Pak. Jadi penilaian itu serta merta observasi tidak tahu. 1 minggu kata kita kan, sudah kalau tidak kata lagi tidak lanjut. Iya. Nah, jadi pas tanggal Januari itu kelabak gelubuk Pak. Maksudnya kelabak gelubuk itu apa dia? Dari agok ke hasung gitu tuh. Memeriksa apa? Jadi pas Rabai Pak. Pas Rabai, kok nilai lah kami. Terserah nilai-nilai lah kami apa bahan ada observasi. Uh-uh. Jadi sampai Januari itu bingung dari mau diapakan Pak. Diapakan ini deh. Jadi bingung nah pas setelah ada BIMTEK Pak, nah baru diarahkan Pak ini yang selama ini Pak Kades salah, ini benernya, ini Pak. Nah tanggal 1 Oktober penilaian. Nah, dari ini 3 kementerian 1 KPK. 3 KPK jadi 6 orang. Itulah mereka yang datang Ke kita. berarti. Jadi seluruh biaya Pak ditanggung mereka Pak. Ya. Konsumsi apa sound system, penting ada nota dia yang menghubungkan bukan kepala desa Pak, langsung mereka. Dia tidak mau Pak disalurkan lewat kepala desa. Jadi langsung mana yang jualan nasi. Nah, kebetulan ini saya hubungan dengan NAO Pak. Pertama ada UMKM di desa gitu Pak, katanya kurang higienis Pak. Oh dia kan sampai segitunya Pak. Jadi standar mereka itu standarnya begitu ketatnya. Jadi sampai situ alhasil penilaian Pak. Penilaian kita ditetapkan dengan nilai 92 kategori istimewa Pak. Penilaian 92 kalau nilainya 0 sampai 100, 8 lagi 100, apalagi 8 angka lagi sempurna gitu iya, ya. jadi Masya dengan Allah. istimewa jadi Pak sujud syukur nangis Pak kalau ada beberapa dari TikTok yang dari Bengkulu itu Pak Iya. disebarkan sempat viral juga saya sujud syukur Pak nangis Pak karena apa Pak beban teplong dan hari itu Pak jadi merasa Pak itu berjalan itu dengan perangkat desa itu mirip Mak Manu lah Pak ya. Kegiatan ini nih pokoknya menguras tenaga, pikiran dan sebagainya Pak. Jadi bercampur baur. Untungnya jadi meneteskan air mata Pak. Untungnya Bu Kades ditinggal-tinggal Tinggal jadi. Bu Kades apa nih begitu terus ya kan. Jadi seperti itu Pak. Jadi sempat viral ada di TikTok itu yang saya sujud syukur nangis itu Pak. Jadi mungkin dianggap sepele ada yang bercerita di netizen itu. Apa memang diperiksa? Dewe jemar. Bukannya yang itu dia tidak tahu perjalanannya seperti apa. Begitu kompleksnya. Begitu kompleksnya kita untuk mewujudkan keterbukaan itu Pak. Banyak itu apa namanya? Aspek penilaiannya Aspek dari penilaian, dari segala penjuru. Seluruh, dari penjuru. Bukannya cukup di kita wae. Nah, jadi seperti itu sampai pihak ketiga penyedia juga dipanggil Pak penilai. Ditanya Pak. Berarti Pak Ca model ini Pak Ca juga kami dipanggil juga kami deh. Iya. Jadi ditanya ngapain Pak Kades wawancara, podcast. Nah, iya benar itu. Berapa kopi habis berapa gelas kopi. Iya. Jadi sampai Pak waktu kita di ruangan tertutup berbicara 4 mata sama KPK ditanya Pak, berapa habis duit? Bayar berapa Pak? Disumpah ini, saya sumpah ini Al-Qur'an. Kalau Bapak berbohong berarti Bapak ikut keluar keluarga Bapak, seperti ngeri juga Pak. Jadi terkeringat dingin. Seru. Oke, kan cukupnya seru sekali ngobrol dengan Pak Kades nih. Tadi KPK, ini satu lagi saya bacain Pak ya. Saya bacain karena spesial dari Pemprov Sumatera Selatan. Iya, benar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa Muara Gula Baru mendapatkan sebagai menetapkan Desa Teladan PKAD tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 1
Desa Muara Gula Baru, Ya, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara ini nilainya 91. Ya. Kemudian desa yang kedua juara 2, Desa Tanjung Baru, Panang Enim, Muara Enim, nilainya 85. Ya. Kemudian desa ketiga adalah Mulia Jaya, Kecamatan Nibung, Musirawas Utara, nilainya 79. Di Palembang, ditetapkan di Palembang 6 Agustus 2024. Yang menarik bagi saya adalah Pak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, Deva Oktavianus Goriza. Adik aku Pak ini Pak. Salam Pak. Hobi juga cincin cak Bapak. Cabut. Ya dia lagi wajib. Bener dah. Hobi Benar, cincin. benar Pak. Gimana soal? Ya adek ini Pak, adek Iya. aku dia Pak. Ya pokoknya adek lah. Oke masuk. Nah ini Pak 2024 dari Provinsi Sumatera Selatan Bapak mendapatkan apa ini menjadi pemenang Desa Teladan PKAD. Artinya apa tuh Pak? Pemerintahan kapasitas aparatur desa. Ini berarti penilaiannya khusus. Aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi sama dengan mirip dari keterbukaan informasi publik. Jadi sama seperti mirip seperti itu. Jadi kita kan juga apa namanya jadi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Jadi sama dikirim dulu berkas kita, keterbukaan kita seperti apa, laporan, apa namanya juga SPG gitu, APBD kita, nah, selaras tidak. Jadi Pak maaf Pak, jadi itu lebih condong maksudnya gini, pelaporannya itu pelaporan tertib administrasi. Iya, benar. Yang nanti berhubungan dengan keuangan. Benar. Jadi dari perencanaan, iya, pelaksanaan, pelaporan. Jadi seperti itu. Jadi bersinergi, sejalan umpamanya seperti itu. Tidak ada seperti itu penilaiannya, Pak. Itu Muara Gula Baru. Muara Gula Baru itu seluruh Sumatera Selatan. Jadi kita mewakili tingkat nasional juga belum beruntung, Pak. Itu dapat nomor berapa di tingkat nasionalnya? Kita tidak disebutkan, Pak. Jadi cuma diambil 3, Pak, tingkat Betul. nasional itu. Jadi kita tuh kalahnya sama Jawa, Pak. Iyalah, Rata-rata Jawa gula, Pak. Kemarin juga kita 2025, Pak, kegiatan BKR, Bina Keluarga Remaja juga, mewakili Sumatera Selatan juga, Pak. Tingkat nasional juga kalah gitu. Sama Jawa juga, Pak. Nah, Pak Kades, kami nak nanyo. Pak Kades nih Muara Gula Baru. Juara terus. Juara terus. Mano, maksud aku tuh gini Pak Kades, tiap tahun tuh aduh tidak yang provinsi, tidak yang nasional, kabupaten. Mano cara Pak Kades apa ya mengolahnya. Nah, ada lah juara sekali ya sudah aja dia jadilah juara. Nah, ini tidak terus beruntun ini. Apa dia yang nak dicapai? Jadi Gitu. seperti ini, Pak ya. Jadi yang pertama sekali kita itu ingin memperkenalkan desa, Pak ya. Oke. Iya, jadi kita ini kalau dari segi potensi kurang, Pak ya. Jadi kalau mau dijago ke alam kurang mendukung. Kata bukan tidak bersyukur, Pak ya. Ya. Jadi salah satunya administrasi, Pak. Jadi siap. jadi administrasi keterbukaan gitu nih. Jadi salah satunya satu sisi yang itu. Jadi rata-rata Pak. Jadi kita ini kalau jumlah penduduk kurang, Pak. Kurang banyak kan dari segi masa. Nah, jadi dari sini mungkin kalau perangkat desa ini, Pak, kalau di belakangku kalau ngomel, Pak. Melok lomba terus ngerehi kami bahasa gitu, Pak. Tadi kami nak nanya itulah. Jadi kalau perangkat desa kalau lah ngomel jadi seperti itu. Nah, jadi tapi ngomong ke ini saatnya kita berbuat, kita ada kesempatan. Jadi salah satu kita untuk ngangkat desa kita, nah mudah-mudahan sini. Nah, sama dengan KPK tadi, Pak. Jadi dengan KPK tadi dapat penambahan kita, Pak. Dana desa dari Kementerian Keuangan dapat 120 juta, Pak. Dari awalnya Dari awalnya kita cuma 600 sekian, Pak. dari 16 juta naik akhirnya. Naik jadi dapat 120 juta. Nah, jadi apa namanya? Sifatnya itu kinerja, Pak. Jadi dapat bantuan kinerja. Nah, jadi seperti itu. Jadi tapi semua ini, Pak, hasil kerja sama seluruhnya, Pak. Jadi bukannya kepala desa baik, jadi seluruhnya BPD, perangkat desa, masyarakat, seluruh elemen, Pak, yang mendukung. Kalau tanpa mereka, Pak, tidak bisa mewujudkannya, Pak. Apalagi kita nih. Apalagi mau kita dewe. Jadi karena sama kami cak penyiar, Pak. Ada siaran 3 jam deh. Emang katanya denger nah kakak ini lagi lo ngoceh dewean. Jadi seperti itu. Jadi seluruh dukungan dari juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Muara ini melalui Dinas Pemberdayaan dengan adanya apa namanya tadi kegiatan KPK tadi, Pak, kami dapat anugerah tadi, kami juga dapat tambahan, Pak. Apa tuh, Jadi Pak? Dari? tunjangan, Pak. Jadi tunjangan itu per bulan beda dengan dusun lain, Pak. Dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Muara ini.
Jadi kalau desa lain umpama kita ambil sampel dia cuman 1.000.000. Nah, kita 1.500.000 Pak. Jadi ada tambahan 500 seluruh itu berlaku untuk perangkat desa dan BPD. Tunjangan. Iya, tunjangan, khusus tunjangan, bukan siltap. Kalau siltap sama-sama. Oke. Iya, siap. jadi terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Muara Enim atas apresiasinya. Hasil kami seperti itu. Nah, itu Pak. tidak seluruh desa dapat, Pak? Tidak cuma desa kami, Pak, yang ada beda. Oh, Jadi khusus BPD, perangkat desa, kepala desa beda tunjangannya dengan desa lain. desa lain. Oke, Walaupun jadi sesuai dengan prestasi, Pak. iya, Oke. walaupun nilainya tidak seberapa, Berapa, Pak, tapi kan tapi bentuk luar penghargaan. biasa, Pak, Oke. penghargaan. Jadi terima kasih. Terima Jadi kasih banyak untuk Dinas PMD Kabupaten Kabupaten Muara Muara Enim. Enim, ya. Masya Allah, terima kasih atas penghargaan. Ini kan Cekunian, saya akan coba bacakan tadi kita sebut nanya dengan Pak Kades tentang tadi ada apa tuh, ada gelar NLP. Iya. Ini ada pengesahannya, piagamnya itu apa tuh namanya, dari Kementerian Hak Azazi Manusia, Bapak Yasona Haji Lauli. Oke, beliau menjadi peserta terbaik lagi, Pak. benar, Pak. Tapi baru baju terbaik. Di acara itu pun beliau mendapatkan menjadi peserta terbaik. Dan ini ada, ini Pak, saya mau tanya ini agak ini Pak, apa tuh? Ada dari sertifikat dari Komisi Informasi Pusat. Iya, benar. Ini tentang keterbukaan Informasi publik. informasi publik. Banyak nih, cuman waktu kita habis. Masya Allah, keren sekali. Kan Cekunian, masih banyak yang pengen kita bahas prestasi Muara Gula, Desa Muara Gula Baru ini. Cuman karena waktu yang terbatas, sampai sore bisa lah, Pak? Bisa. Oke, kan Cekunian, seru sekali ngobrol kita sesat Mangarasan hari ini karena waktu yang cukup terbatas dan masih banyak sebenarnya yang harus kita kasih tahu prestasi-prestasinya desa. Jadi satu desa walaupun dia alhamdulillah kepada Kades Muara Gula bisa manfaatkan walaupun secara alam tidak ada wisata ya, Pak. Wisata, gunung ataupun Gunung, air terjun, segala sungai macam. deras. Sungai deras. Nah, beliau bisa masuk pada sisi lain. Mudah-mudahan inovatif. Berarti tadi di sini tadi Pak, maaf Pak, tadi ada yang inovasi masyarakat umum. Beliau mendapatkan penghargaan kepada terbaik 2 masyarakat umum inovatif dari Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan tahun 2023. Jadi inovatif kreasi dari Bapak Kades ini bisa mengangkat nama Desa Muara Gula Baru ke tingkat provinsi dan nasional. Masya Allah. Yang ujungnya membawa Muara Enim. Yes. Muara Enim membara. Oke, semuanya kan Cekunian, kelar sudah aksi acara hari ini kita. Masya Allah udah terasa hampir pukul 12, sejam full Pak. Biasanya kita paling-paling 30-40 menit Pak. Ini sejam lebih nih Pak. Kalau nggak dikasih kode terus nih sampai sore. Masih banyak cerita kok Pak. Tapi waktunya jadi masih banyak. Kalau udah cerita aja. Seru ya Pak. Ya, seru. Terima kasih juga untuk seluruh perangkat desa Muara Gula Baru. Muara Gula Baru. Nih Pak Kadesnya nih. Siap. Sayang kalau dengan kita. siap. Tenang weh. Pokoknya kita gawe ke untuk ngangkat nama desa kita. Kemudian juga untuk seluruh warga Desa Muara Gula Baru. Masya Allah, semangat, kita dukung selalu untuk Pak Kadesnya. Insya Allah bisa membawa nama baik desa kita dan juga Kabupaten Muara Enim pada umumnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Kan Cekunian, saya di Janggi bersama dengan tim produksi ada Niken, Uti, Azza, Dian dan juga Kadayat bersama dengan Pak siapa? Lisman. Masya Allah, Pak Setia menemani ini Pak. Pak Risman. Iya. Lisman. Ke Palembang, ikut mana-mana ikut Pak. Maaf Pak Risman. Iya, Lisman. Oh Lisman. Kalau Risman udah capil Pak. Iya. Lisman agak mirip. Kan Cekunian, terima kasih banyak atas segala macam bentuk part tuh Pak Risman tuh, Pak Lisman tuh. Oh, dadah Pak itu. Pak gitu Pak kamera itu. Oh tuh Pak Lisman tuh kemana pergi tuh. Masya Allah. Kan Cekunian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kami bercandanya kelebihan. Lebih umum. Ngomongnya terlalu semangat, ya mohon dimaafkan. Nah sekarang ke Pak Kades nih Pak, kata penutup Pak. Kata penutup, apa tuh namanya tuh, closing statement kita Pak. Pertanyaan pertama adalah, capek nggak jadi Kades?
Jadi terima kasih. Kalau kata capek itu tidak ada capek karena ini sudah pilihan. Pilihan satu, Satu pilihan. Katanya capek. Bu Kades pernah ngomel ada Bapak? Jadi kalau secara manusiawi pernah, tapi Bukan deh. apa namanya mirip kata. Kalau Bu Kades ngomel itu mana, Pak? Jadi kita jawab, kita kerjakan dengan ikhlas. Ini pilihan kita untuk pengabdian seperti itu. Oke, Iya. makasih banyak. Oke, sekarang Pak ini, nah, baru serius nih Pak. Serius. Apa Pak harapan besar Bapak Desa Muara Gula Baru dengan kedepannya bagaimana, harapannya apa dengan sekarang kita dengan semboyan Muara ini membara? Silakan Pak. Jadi terima kasih, khususnya harapan saya ke depan bahwasanya yang pertama pastilah Pak kesejahteraan masyarakat. Jadi saya apa namanya, dengan adanya masyarakat sejahtera itu maka yang lainnya juga akan ikut Pak. Jadi yang pertama sekali perlu kita cari ini kesejahteraan. Iya, jadi kalau masyarakat sudah sejahtera, insya Allah yang lainnya berjalan sebagaimana mestinya Pak itu. Jadi yang pertama sekali kesejahteraan. Jadi yang kedua fasilitas umum dan sebagainya. Sudah itu mohon dukungannya dari pihak Pemkab Muara Enim. Kalau apa namanya itu kedepannya itu Muara Gula Baru itu infrastrukturnya kalau sekarang sudah banyak, terima kasih, tapi ada beberapa hal yang belum selesai Pak. Iya, jadi itu juga jalan lingkar kami Pak. Iya, kalau jalan lingkar kami itu kalau bisa diselesaikan itu sudah terlaksana berapa sudah 3 APBD 3 tahun berturut-turut. Kalau bisa jangan dihentikan seperti aja. Terus ke sampai selesai Pak. Sampai selesai, iya. Oke. Kanci Kunian, terima kasih banyak Pak. Yang terakhir Pak, pesan Bapak terhadap warga Muara Gula Baru. Silakan. Oke. Terima kasih kepada khususnya seluruh warga Desa Muara Gula Baru yang telah berpartisipasi baik secara materi maupun tenaga pemikirannya, bahwasanya saya tanpa Bapak Ibu, tanpa warga Desa Muara Gula Baru, saya tidak ada sama sekali artinya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Desa Muara Gula Baru tanpa terkecuali atas dukungannya. Oke, sip. Oke, Kanci Kunian, saya DJ Anggi bersama dengan narasumber kita Bapak Suhuludin SIP MM NLP. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih semuanya. Dari Jalan Kartini nomor 257 Muara Enim kami pamit dan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.